dari Rengas Dengklok. Begini Bu, untuk sementara waktu Anda dan keluarga akan tinggal di sini. Sebenarnya apa motif kalian? Jadi begini Bu Karno, kabar kekalahan Jepang terhadap sekutu terdengar oleh kami semua. Maka dari itu ini adalah kesempatan bangsa Indonesia untuk memerdekakan negara tanpa adanya persetujuan Jepang. Iya, betul apa yang dikatakan Syahrir. Negara ini adalah milik kita berhak merdeka, Bung. Saya tetap pada keputusan sebelumnya. Saya belum percaya betul dengan kalian. Ya, saya setuju dengan pendapat Bapak. Karena kami belum mendapatkan bukti yang jelas. Hatta tetap pada pendirian mereka. Harus Saleh memerintahkan salah satu golongan muda yang bernama Yusuf Kuntat untuk melaporkan kabar tersebut. Sedangkan itu, Ahmad Subarjo sibuk mencari informasi kebenaran tentang penyerahan Jepang pada sekutu. Ketika itu juga, Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok dan berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi akan diucapkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada gerangan apa Anda kesini? Saya ingin meyakinkan kepada kalian semua bahwa besok akan dilaksanakan proklamasi. Kalau tidak, bagaimana? Jika tidak, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terlaksanakan proklamasi, saya akan bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Baik, kami setuju. Jepang adalah salah satu negara yang menjajah Indonesia kurang lebih 350 tahun lamanya. Dan Jepang juga yang menjanjikan kemerdekaan pada negara Indonesia sesuai janji Jepang. Maka Jepang memanggil tokoh-tokoh Indonesia untuk membicarakan perihal kemerdekaan Indonesia. Dan hasil rapat tersebut menghasilkan bahwasanya kemerdekaan Indonesia diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun pada tanggal 14 Agustus terdengar berita bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Dan kabar itu terdengar dengan cepat oleh para pemuda pada gerakan Menteng Raya 31. Sultan Syahrir termasuk orang pertama yang mendesak kemerdekaan Indonesia. Tanpa menunggu persetujuan Jepang, setelah mendengar kepulangan Soekarno-Hatta, Sultan Syahrir pun segera menuju ke rumah Bung Karno untuk mendesaknya. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan kekalahan terhadap sekutu. Karena adanya pengeboran atas kekalahan Jepang di kota Hiroshima dan Nagasaki. Saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar kabar dari Jepang bahwasanya Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Maka dari itu, mari kita mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Bagaimana? Kalian setuju? Setuju. Baik, saya akan pergi ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Cepatlah, Saudara Syahrir, ke rumah Bung Karno. KFUS menyiarkan baru 2 kali tiba-tiba masuklah rakyat Jepang ke ruangan radio karena mereka telah mengetahui berita proklamasi ini telah tersiar keluar lewat udara. Hentikan siaran itu. Tetap lanjutkan EFUS dan dengarkan kata mereka. Baiklah saudara-saudara, saya akan membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hentikan berita tersebut karena terdapat kekeliruan di dalam berita ini. Karno segera kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para tokoh-tokoh nasional berkumpul di rumah Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Oh ayo. Silakan masuk. Terima kasih telah menyediakan rumah Anda sebagai tempat perundingan. Ya, tidak masalah. Lagi pula saya bersimpati untuk terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi saya melakukan rumah ini sebagai tempat perundingan kalian. Baiklah. Sopan dulu. Ya, silakan pakai rumah ini sepuasnya karena saya ingin beristirahat. Assalamualaikum, Bu. Jadi begini Bu, saya telah mendapatkan kabar bahwasanya Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Maka dari itu, saya datang ke sini ingin memberitahu kepada Bung Hatta, lebih baik kita mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Bagaimana Bu? Apakah benar kabar itu? Saya tidak bisa memastikan kemerdekaan akan dilaksanakan pada hari ini. Bagaimana sebaiknya jika kita pergi ke rumah Bung Karno bersama-sama? Mari. Untuk tidak mengecewakan Sultan Syahrir oleh Bung Hatta ke rumahnya Bung Karno. Sampainya di rumah Bung Karno. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu Hatta. Ada apa ini? Mari. Jadi ada apa gerangan yang membuat kalian datang kemari?
Begini Bu, kedatangan saya ke sini membawa Sultan Syahrir. Karena beliau ingin menyampaikan sesuatu kepada Bung Karno. Benar. Saya mendengar kabar dari radio bahwasanya Jepang telah menyerang negara tersebut. Maka dari itu saya sarankan agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya persetujuan dari Jepang. Apakah berita tersebut sudah dibenarkan? Ya, kabar itu memang benar adanya, Bu. Maaf Syahrir, kami tidak bisa menyetujui persetujuan tanpa adanya persetujuan dari Jepang. Apakah berita tersebut sudah dibenarkan? Karena ini menyangkut nasib bangsa. Pulanglah Sultan Syahrir dari rumah Soekarno dengan rasa kecewa dan kembali ke markas para pemuda di Menteng. Pulanglah Sultan Syahrir dari rumah Soekarno dengan rasa kecewa dan kembali ke markas para pemuda di Menteng. Markas Pemuda. Saya telah mengunjungi Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun mereka tetap pada pendiriannya, ingin mendapatkan berita resmi dari Jepang. Akan tetapi, kita harus membuat strategi sendiri untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Golongan pemuda akhirnya mengadakan rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Kemudian Wikana dan Darwis diutus untuk menemui Bung Karno agar mendesak supaya bersedia melaksanakan proklamasi. Kediaman Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Maaf Bung Karno, kedatangan kami di sini ingin mengajukan kembali proklamasi untuk dilaksanakan secepatnya. Ya Bu, Wikana betul, karena kemerdekaan Indonesia dilaksanakan oleh rakyatnya sendiri, tidak dilaksanakan oleh negara lain atau rakyat lain. Saya tetap tidak bisa melaksanakan proklamasi secepatnya. Keputusan tetap keputusan. Jika Bung Karno tidak melaksanakan proklamasi malam ini, akan ada pertumpahan darah hari esok. Ini leher saya. Bawa saya ke pojok sana. Habisi nyawa ini. Jangan tunggu hari esok. Baiklah, saya permisi. Maka pulanglah Wikana dan Darwis ke markas mereka para pemuda di Menteng dan mengadakan rapat yang kedua. Pertemuan ini dipimpin oleh Khairul Saleh yang tetap pada pendiriannya, yaitu memerdekakan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Kita berusaha untuk membujuk Soekarno, tapi Soekarno tetap teguh pada pendiriannya. Kami telah melaksanakan tugas semaksimal mungkin, namun tetap ditolak oleh keduanya. Begini saja, bagaimana jika kita membawa mereka keluar kota agar Jepang tidak menghalanginya? Baik, kami setuju dengan pendapat Anda. Pagi hari tanggal 17 Agustus, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari kantor Dumai Waidan B. Saya ingin memberikan teks proklamasi untuk disebarluaskan ke seluruh Indonesia yang telah meluas di Jakarta. Baik, saya akan memerintahkan seorang penulis yang bernama Enfus supaya disiarkan 3 kali berturut-turut di ruang radio. Ketika peristiwa itu berlangsung, Maeda hadir, tetapi Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura bersama Soekarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ab Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ketika peristiwa itu berlangsung, Maeda hadir, tetapi Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura bersama Soekarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Bagaimana bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Pada pukul 5 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan liputi rasa kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Muhammad Hatta berpesan kepada BM Dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Mawardi meminta Latif, Hedra, dan Ningrat beserta beberapa anak buahnya. Latif, kemarilah. Ada apa Pak? Jagalah keamanan. Perintah anak buahmu, pastikan tempat ini dalam keadaan aman. Baik Pak. Foto yang
disampaikan oleh Soekarno. Saudara-saudara sekalian, saya sudah minta saudara-saudara di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa Indonesia dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Dari seluruh Indonesia permusyawaratan itu sekata-kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita, bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! 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 Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat!